Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, cek lemes sih. Ini banyak ya. Puji Tuhan ya. Saudara lebih semangat lagi ya. Shalom. Iya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita. Ya, saya juga ucapkan shalom untuk saudara-saudara kita yang ikut lewat online atau YouTube atau di live channel RCTI Group. Ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Saudara, dulu saya tidak bisa sekolah baik ya. Jadi SMA saya tidak bayar. Ya, minggu lalu saya reunian ketemu teman-teman ya. Nah, saudara-saudara, waktu saya merasa sekarang Tuhan mulai memberkati, saya ngambil anak asuh tahun 2004 ya, pertama kali. Jadi sudah 21 tahun saya punya anak asuh. Sekarang di asrama masih sekitar 60-an mungkin ya. Jadi dulu saya masih nerima saudara-saudara kita. Jadi saya sering tawarkan ya, siapa yang mau organ Melk Roland, saudara ya, saya kasih gratis. Di rumah saya dulu banyak. Kalau mau ya, jadi ada organ merek Roland. Tapi organnya ini bukan alat musik ini ya, singkatan ya, orang gendeng. Roland produk ora dalan katanya ya. Waduh, saya itu sampai, saya tidak punya bekal untuk melayani mereka ya. Jadi ilmu ini tidak ada, saya cuma bondo nekat. Wis pokok tak doano, lama-lama saya ngerti saudara ya. Jadi kalau saya doakan, begitu dia nangis, itu mulai sadar. Ternyata sama. Seseorang yang bertobat dilawati Tuhan, biasanya hancur hati. Keluar lewat tangisan. Jadi tiap hari doanya saya sama. Ayo tak doano. Iya Pak, gitu ya. Dalam nama Yesus sembuh, sehat. Nek sih, oh ini gorong waras, gendeng ya. Terus ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nanti kalau sudah gini, Pak Sam, saya ingat anak saya. Di mana ya? Oh sembuh ini, sembuh, betul saudara ya. Nah waktu teman saya datang dia bilang gini, loh Ming, anakmu gede-gede loh. Lu di rumah terus ta? Karena dulu saya taruh di rumah saya. Ya saya taruh di lantai 2. Enggak. Loh, lane dia gue pentung. Terus gue alat tajam. Lu lah ya apa nanti? Oh iya ya. Akhirnya sekarang saya ngambil anak asuh yang normal saudara ya. Nah kalau saudara mau ya silakan, masih banyak organ merek Roland ya. Ya dari situ saya tahu bahwa kita punya Tuhan kita yang bernama Yesus. Dia yang menciptakan, dia yang bisa memperbaiki, dia yang bisa merubah hidup kita. Jadi saya percayai. Makanya kalau saudara hari ini ada yang sakit, ya maaf ya, kapan itu ada jemaat yang kakinya siligenjing. Apa ini? Panjang salah satu ya. Jadi waktu didoakan kakinya bisa maju. Ketok itu ya. Maju sama persis. Saya masih percaya karena kita punya Yesus yang menciptakan. Jadi dia yang bisa memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah hari ini juga mungkin Bapak Ibu Saudara ya punya banyak masalah hidup. Tidak usah takut. Yesus bisa menolong kita. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sering baca ya di medsos ya, bahwa seorang yang tangguh, seorang yang hebat, itu tidak lahir dari tidak adanya tekanan. Tapi selalu banyaknya tekanan. Jadi kalau seseorang semakin banyak ditekan, semakin tangguh. Makanya saudara tidak boleh menyerah, tidak boleh ngomel. Ya, saya sudah jalani semua hidup ini saudara ya. Anak saya pernah meninggal 3, saya pernah bangkrut 3 kali. Saya miskin 25 tahun saudara ya. Sampai karatan katanya ya. Jadi saudara, Tuhan itu baik. Dan saya temukan lewat firman Tuhan ini yang bisa menolong saudara dan saya. Mari kita mulai dulu dari 2 ayat ya. Yesaya 35 ayat 3 dan ayat yang keempat. Nah ini ya. Katanya firman Tuhan gini, kuatkanlah apa? Iya,
lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang, ini bicara fisik. Ada saudara hari ini fisiknya yang lemah? Ya, saya reuni ya ketemu teman-teman saya sudah sakit kencing manis, kena stroke, ya macam-macam saudara. Padahal masih baru kepala 6. Ya, saya ke Jakarta, kalau pas ke Jakarta ke teman saya dulu bareng SMP terus ya. Saya sempatkan mampir, kena stroke saudara ya. Kalau ketemu, Ming, panggilan saya Miming, kapan yo iso melayani lagi ya? Tidak bisa. Dia sudah tidak bisa lagi. Makanya di sini ya banyak hamba-hamba Tuhan bisa melayani, puji Tuhan. Saya kalau pulang, aduh terima kasih Tuhan ya. Kita masih bisa sehat, bisa melayani Tuhan. Itu keajaiban buat kita yang Tuhan berikan buat kita. Makanya hari ini katanya kuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah apa? Iya, ini di kondisi fisik yang paling penting. Tangan sama lutut. Kalau hari ini ada di antara saudara yang lemah secara jasmani ya. Mungkin sakit, finansial, ada kebangkrutan ya. Saya tahu hari-hari ini memang berat, tapi kita tidak bergantung situasi kondisi, kita bergantung kepada Tuhan Yesus yang ajaib ya. Jadi kita lihat suruh kuatkan. Ini yang fisik. Sekarang yang ayat 4. Nah ini yang rohani. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Tawar hati itu orang yang takut ya. Orang yang gampang bimbang, ragu, cemas, khawatir, sedih. Ya wis campur aduk di sini wis. Ya ini bukan roti tawar ini. Ini tawar hati. Katanya sekarang ini yang rohani. Kuatkanlah apa? Hati. Janganlah apa? Lihatlah. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ya, pertolongan Tuhan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi saudara secara jasmani, secara rohani, sore ini atau malam ini, Yesus akan tuntaskan menolong kita. Jadi saya akan tunjukkan nanti lewat firman Tuhan, gimana caranya supaya kita bisa ditolong baik jasmani, terlebih rohani kita. Kalau janji-janji ya, aduh banyak. Gereja kita ini bangun ya. Mungkin kalau saya catat ribuan orang yang janji. Jangan khawatir Pak Sam, nanti tak bantu. Sampai hari ini 1 rupiah pun tidak ada. Kita jangan berharap sama manusia ya. Nanti saudara juga. Ya mungkin ada saatnya butuh keuangan. Saudara ada saatnya kepepet. Banyak janji-janji. Tapi kalau sudah didatangi sungguh, oh kita bisa dipermalukan ya. Saya dulu dijanjeni teman saya. Pokoknya kon yo Ming, butuh pokoke teko nang aku wis. Ya saya loh pas butuh cuma 10 juta. Ini teman baik. Saya datang, aku siliono 10 yo. Seminggu tak balik. Wis gak ono bunga wis. Kok enak kon niku. Loh jare kon biyen kok kon teko nang awakmu. Lho lak biyen, saiki. Oh tak gunting lambemu ya. Jadi sejak itu saya tidak mau saudara. Wes lebih baik datang bi Tuhan Yesus. Nanti lihat lewat firman Tuhan. Banyak cara Tuhan bisa nolong kita ya. Nek manusia ini ya. Pasti ono karepe kadang bantu nolong kita ya. Ini Udin gigi bengkak. Katanya monot. Loh apa Udin? Kok pipimu benjol? Iya lara untu. Loh kan laki duit itu. Ya periksa nang dokter gigi. Murah. Oh ngono ya. Sampai piro? Ya gak paling nyabut 200.000. Oh ya ono lah. Iyalah pasti ono. Ya dilihat be dokternya ke dokter gigi ya. Dokter wedok lagi, dokter Siti ya. Katanya dokternya, ini cabut 2 aja. Loh, dok, nek wis dicabut enteng enggak? Loh ya enteng. Sembuh? Ya sembuh. Oh ya wis mau. 20 enggak apa-apa dok. Oh, ditawari loro jaluk 20 ya. Ya mari dicabut. Tak. Wah. Sudah. Berapa dok? Kata Udin. Gratis. Kaget ya. Loh dok, masa? Belum kenal kok sudah kasih gratis. Sudah bapak saya kasih gratis ya. Seneng Udin pulang. No dokter ya zaman koyo ngene. Ngeki aku gratis. Wong di biasanya yo larang. Waduh saudara pulang ya. Cepet-cepet Udin. Langsung kocoan ya, sing dicabut. Begitu dicabut kaget deh.
Mangkane gratis. Untuk emasku yang dicopot katanya ya. Oh ternyata gigi emas itu saudara ya. Tidak adalah di sini yang gratis ya. Tapi Yesus kalau nolong saudara dan saya betul-betul gratis. Ya selama kita ngikuti aturan firman Tuhan. Makanya sekarang saya tunjukkan lewat firman Tuhan. Jadi Tuhan ini punya banyak cara nolong. Masukkan di pikiran hati kita ya. Wes pasti Tuhan punya banyak cara. Di Alkitab itu saudara yang ingat cerita apa aja wis. Saya ini diam-diam ya, pembangunan ini memang butuh dana banyak. Saya ini diam-diam, Tuhan burung gagak itu loh. Bisa ngirimi makan Elia, ayolah tolonglah. Di kadang saya ingat Mazmur 78, Tuhan langit lah ono pintu nih. Bukan lo pintu nih, berkat ono lah. Ayo Tuhan, jadi saya terus saudara ya. Karena banyaknya caranya Tuhan nolong kita. Saya ingat seorang teman ya, karena tinggal di desa saudara. Nanti tanggal 6 Mei, ya saya ketemu teman saya dulu ya, masih muda. Sekarang jadi hamba Tuhan, nah di situ ada 25 hamba Tuhan. Ya nanti saya datangi gereja kita, puji Tuhan sudah diberkati Tuhan. Ya kita memberkati saudara ya, tiap minggu kita ada diakonia berbagi kasih. Nah saudara ini teman di hamba Tuhan pedesaan ya. Plafonnya loh ambruk. Waktu manggil tukang, katanya tukang ini bahannya 750.000 Pak Pendeta. Tidak ada saudara uang ya. Kadang di sana persembahan itu kadang bawa sabun. Jemaat itu loh nggak persembahan pakai sabun. Ya macem-macem lah. Ya, aduh Tuhan tolong ngono po. Nah temennya yang di kota denger. Ya ada jemaat yang bilang, iku lo koncomu ewang ngono di telepon. Khotbah di sini. Ini tak berkati. Ya saudara, kemudian habis khotbah jam 8 malam. Ya temennya bilang yang di kota, ini tak kasih 1,5 juta ya. Kamu kan cuma butuh 750. Oh iya makasih, ayo makan sih. Ya ngobrol sampai jam 10. Perjalanan lu 2 jam. Saudara ya, jadi saudara 2 jam pergi, 2 jam pulang. Jam 10 seneng ya. Apalagi mau pulang, ini jemaatnya ada yang punya showroom sepeda motor, dikasih jaket baru. Ini Pak Pendeta, pakai ya, karena naik motor. Wah terima kasih. Wah amplopnya dimasuk di kantong ya, waduh nyanyi nih kenceng sudah. Yesusku luar biasa. Soalnya oleh 1,5 juta sudah. Waduh luar biasa Tuhan. Butuh pitu seket oleh 1,5 juta. Enak nyanyi 1 jam. Tiba-tiba ada perampok saudara 4. Loh, nah jalan desa mandak. Berhenti ya. Di senter. Ada duit enggak? Pendeta jujur, ada Pak, oleh dia persembahan. Ya. Ayo keluar noh. Nggak pernah dirampok saudara. Begitu masuk gemeter ya, wangel. Kelamaan kamu di senter. Duh, jaketmu baru. Copot sak jaketnya. Dicopot ya. Katanya pendeta, Pak, itu uangnya aja ambilin. Jaketnya kembalikan. Wah di senter jaket. Loh kok enak baru. Jaketnya rampoknya sing elek itu dibuka. Pakein. Wis mampu elek saudara ya. Wis dipakai 1 jam ya. Waduh dek tadi Yesusku luar biasa. Sekarang kualik ya. Yesusku biasa di luar. Loh lah kadem ya. Aduh Tuhan oleh 1,5 juta. Ya apa ini? Apa sih ini? Ya, saudara sampai di rumah istrinya wis nunggu ya. Ya apa Pak? Sik tajuk ya apa ya. Dia masuk kamar Tuhan. Wis oleh 1,5 juta loh. Dicopot jaketnya ya. Gantung saudara. Wah nak doa Tuhan, ya apa sih Tuhan? Kayak ada yang ngomong ya, seto, ya apa terus toh. Itu loh kantongnya, jaketnya perampoknya, bukan. Begitu dibuka kaget sudah. Ono duit 2 juta sudah. Rampoknya lali, mari ngerampok uang. Lah saudara tahu orang perampok bukan kayak buka kios saudara ya. Ya bingung deh apa ya. Tanya temennya, ya apa ini duit perampok? Lu gak apa-apa, wis berkat Tuhan katanya. Sudah. Jadi waktu selesai, dia saksi ya, puji Tuhan. Ini plafon selesai lewat uangnya rampok. Katanya gak apa-apa. Ya. Loh, Tuhan punya banyak cara nolong saudara ya. Saudara hari ini ya apa caranya? Ayo kita lihat. Cuma satu aja caranya. Tadi sudah dimulai ayat itu kata kuatkanlah. Kuatkanlah. Nah sekarang kita akan lihat kisah ini mungkin
kisah ini seperti saudara dan saya sekarang ya. Yang ada di dunia bisnis seperti ada tekanan, ada masalah hidup. Ya kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. 2 Tawarik 32, 8 ayat. Ayat 1 sampai 8. Ini cerita ya. Luar biasa cerita ini. Katanya setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, ya datanglah Sanherib. Ini sangat terkenal, sangat kuat raja ini ya. Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Nah jadi saudara mau diserbu ya. Saudara Alkitab selalu bilang ya, kita kerjakan bagian kita, baru Yesus bisa adakan pertolongan. Jadi tidak boleh malas. Saya tiap hari belajar terus. Karena jemaat ini tambah pinter. Apalagi saya ngajar S2, S1, aduh mahasiswa saya hebat-hebat, pinter-pinter. Nah kalau saya tidak belajar, tidak bisa. Jadi saya harus kerjakan bagian saya. Nah ini sekarang ada tekanan dari Sanherib. Lihat ayat 2. Nah ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Sekarang ayat 3. Ia berunding dengan para panglima dan para pahlawannya. Cerdas ini ya. Hizkia ini ya. Untuk apa yang pertama? Menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Pateni sih air-air kabeh. Oh ini penting sekali saudara ya. Terus ayat 4. Nah, maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka gini, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ya ini kan sangat penting sekali air. Kalau di padang gurun emas sama air, orang pilih apa sudah? Air. Itu onta bisa 300 liter. Jadi kalau ada musafir bawa onta, terus tidak ada air, ya dipotong ontanya. Airnya diambil dari kantongnya, perutnya ya. Masih bisa 300 liter. Nah katanya ayat 5. Dengan sekuat tenaga, nah ini selain air ya, Hizkia membangun apa? Kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Jadi tembok-tembok, dulu kota ada temboknya. Ya saya doakan saudara yang belum ke Israel, bisa berangkat. Sebelum berangkat lagi ya. Nah kemarin saking ada rudal di atas kepala kita tiap hari ya. Itu ada C. Aster ikut. Wah tiap hari lihat ya. Nah biasanya ke kota Yeriko, kota ini masih ada asli. Ya temboknya. Jadi dulu semua kota itu ditembok. Ada pintu gerbangnya. Kalau mau diserbu tutup. Nah katanya sekarang dibangun. Terus dibangunlah di atasnya apa? Menara-menara. Nah dan tembok yang lain di luarnya. Jadi didobel, dikuat. Ia Hizkia memperkuat juga Milo di kota Daud. Dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang banyak. Jadi kerjakan bagiannya. Kita juga bekerja, berbisnis. Ya harus kerjakan bagian kita saudara ya. Baru nanti Tuhan bisa nolong. Ayat 6. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, apa ini? Ayat 7. Kuatkanlah, sekali lagi ya. Dan apa saudara? Iya hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena, ayo saudara baca 2-3, yang apa? Iya. Jadi kata ini kuatkanlah, ini sangat penting. Saudara menghadapi semua masalah hidup. Kata-kata kita ini yang pertama menentukan. Kalau kata-kata kita lemah, lemahlah segalanya. Kalau kuat, pasti akan kuat. Ya, saya berusaha, mau lemah mau kuat, saya harus di depan jemaat semangat. Iso, ya saudara nanti ketemu saya pasti saya ngomong, isa wis, pasti iso. Pokoknya nanti gak iso itu urusan belakang. Tuhan pasti nanti buka cara terus. Tapi yang penting kita sudah kasih semangat dulu ya. Iya harus kasih semangat dulu. Nah katanya sekarang ayat 8. Nah ini. Yuk kita baca bareng. 2, 3. Yang. Tetapi. Yang.
oleh. Iya. Jadi saudara, betapa pentingnya kata-kata kita. Saya masih percaya perkataan kita mengandung kuasa. Saya masih ingat ya, waktu kita mau bangun, banyak kata-kata. Masa bisa Pak Sam? Ini dananya ratusan miliar loh. Ini nek sampai macet, malu loh gereja kita. Tuhan dipermalukan. Situ mana ya, roboh ini pasti. Roboh ini. Waduh, saya bertahan. Gak, pasti bisa. Sampai kita keluar kata-kata bersama Yesus pasti bisa. Ya, Betani Yesus Malang pasti bisa. Kenapa? Karena dari kata-kata Hizkia ini, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Nanti saudara baca kisah selanjutnya. Allah bekerja luar biasa. Nah sekarang yang pertama, satu-satunya saudara dan saya, kalau hari ini ada tekanan hidup datang. Masalah hidup datang. Apa saja datang. Peperangan rohani. Sekarang saya mau katakan sama saudara. Ya yang satu ini. Apa itu? Kuatkan hati kita. Apa saudara? Iya. Nah ini. Saya tidak bisa buat PowerPoint. Tak tulis gini toh. Hati harus apa? Iya, bahasa Jawanya apa? Iya, tahu tatak? Iya, tatak. Jadi ya gini. Ini ada masalah datang. Bangkrut lah, ya, sakit lah, terus mulai ada yang ngomong. Ini masih udah ada yang ngomong secara real ya. Tapi di pikiran kok ada yang ngomong, gak iso. Sakit lu parah. Gak bisa. Bisnis lu jatuh, gak mungkin. Lawanan, gak iso pasti. Nah itu nguatno dewek. Iso. Gak iso. Jadi dilawan sampai saudara betul-betul hatinya kuat. Siapa yang punya hati yang kuat? Itu berarti dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Dia mempercayai bahwa Yesus bisa menolong. Tapi kalau saudara tidak punya hati yang kuat. Iya ya, gak iso gitu. Ya wis lah jarno wis. Bangkrut disita jarno wis. Ya gak isa lah bekerja. Lah wis nyerah. Ya kalah duluan. Ya jangan saudara ya. Jadi hari ini ayo mulai tatak. Iya betul tatak ya. Saya ini orang Madura enggak tahu nulisnya tatak. Oh aku kok gak takok-takok ya. Tataknya pakai G atau pakai K? Pakai apa? Oke memang. Oh iya makasih. Cuma ini pakai salib aja wis tatak ya. Jadi hatinya harus apa? Tatak. Kuat. Jadi nanti apa aja boleh masuk masalah apa aja. Tapi kita sudah mulai bisa punya pertahanan hari ini. Gak, pasti iso. Saudara tahu ini Hizkia, takut sebenarnya ini. Sangat kuat Sanherib. Tapi dia berkata apa? Iso, ayo, sing nyertai dia lo. Alah cuma tangan manusia. Sing nyertai kita ini siapa? Tangan Tuhan. Wah luar biasa ya. Hari ini juga saya mau sampaikan sama saudara ya. Masalah hidup boleh datang. Apa aja boleh datang. Tapi perhatikan baik-baik seperti yang dikatakan oleh Hizkia. Kita punya Tuhan Yesus. Kita lihat lagi ayat 8 ya. Ayo kita lihat ayat 8. Nih. Lihat. Yang menyertai dia adalah apa? Tetapi yang menyertai kita adalah siapa? Satu, kita disertai. Dua, yang apa? Membantu kita. Tiga, yang melakukan apa? Peperangan. Ini saya simpulkan ya. Jadi hari ini saudara dan saya punya Yesus satu. Dia menyertai saudara dan saya. Jadi kita ini disertai. Ya, yang kedua apa? Ditolong. Itu tadi yang membantu saudara dan saya. Baru terakhir apa? Kita jadikan lebih dari pemenang. Dia yang berperang untuk kita. Disertai siapa? Yesus loh. Saya ini kadang seminar ya, saya pembicara ada 3 gitu. Oh ini terkenal ya, waduh terus duduk bareng di foto ya. Saya itu suka gini, kayak mimpi yo. Di Solo gue pendeta hebat ini ya. Bangga, padahal baru ketemu. Tapi namanya saya sudah tahu. Nah dia tidak tahu nama saya. Ya, aduh terima kasih ya. Saya gitu ya.
Foto ya, jok lali. Wah mesti minta foto. Itu loh, dibarengi orang yang tidak dikenal. Loh, bangganya minta ampun. Loh ini loh, hari ini saudara dan saya disertai Yesus loh. Ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya dokter di atas segala dokter. Saudara tidak bangga? Bangga. Ayo harus bangga. Saudara ditanya, loh kamu ke gereja mana? Isin aku. Oh tak gunting lambe nih. Ya. Loh ya bangga. Betani Yestoya gitu ya. Saya anaknya Tuhan Yesus. Iya. Ya dulu umur 10 saya sering cerita ya. Jadi Pastor Yoel saya umur 10. Saya jadi hamba Tuhan. Yoel, katanya teman saya. Apa Su? Omongi papamu. Ojo mau jadi pendeta. Pendeta kere. Nek pengusaha lo, banyak duitnya. Yang namanya Yoel saya tidak ngerti pulang ya. Pak, katanya papa jadi pendeta ya? Ya kan saya tidak ngomong saudara ya. Saya keluarga besar aja tidak ngomong. Ya setelah sekian tahun keluarga saya baru tahu saya jadi hamba Tuhan. Loh Pak, katanya susu itu loh. Papa jangan jadi hamba Tuhan Pak. Ya, terus saya bilang gini loh kok, dari sekian juta, ya mungkin 1 juta, ya penduduk Malang Raya. Sing jadi pendeta loh cuma berapa, tidak sampai 1000. Sing pengusaha loh puluhan ribu, ratusan ribu. Ini apalagi hamba Tuhan disertai Tuhan Yesus loh. Jadi kamu harus bangga kok, ya bangga, anak pendeta, jangan malu. Iya Pak. Wah sejak itu berubah karena tak ngomong-ngomongi terus. Harus bangga. Jadi pun ketemu orang ya. Saya anaknya pendeta. Wah, saya anak pendeta. Wah, saya anak pendeta. Dek mandek waktu anak sing ngomong teman saya. Kau anaknya sopo gak ngurus. Baru mandek ya. Saudara tapi kan bangga ya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Loh iya. Hari ini dia menyertai saudara dan saya. Dia kalau menyertai tidak mungkin dia diem lah. Pasti dia melindungi. Pasti dia akan nolong. Saudara kekurangan, pasti diberkati. Tapi yang jelas 3 ini yang dikatakan oleh Hizkia. Yang menyertai kita Tuhan, jadi kita disertai Tuhan. Dia akan membantu kita. Dan dia akan jadikan kita lebih dari pemenang. Karena dia yang berperang untuk kita. Makanya saya percaya, boleh kita jatuh, tapi tidak tergeletak. Pasti bangkit lagi. Boleh kita sakit, tapi saya percaya mujizat kesembuhan masih terjadi. Saudara perkataan kita mengandung kuasa. Jadi saudara harus kuatkan. Diri kita kuatkan, orang lain kuatkan. Saya lo dengar kesaksian atau perkataan, bukan kesaksian ya, perkataan seorang hamba Tuhan. Kok bisa ya? Dia ngomong gini, lucu ya. Di gereja yang seperti kita gini percaya mujizat. Lo gitu loh. Cek enaknya ngomong apa? Buat apa saudara sakit minta sembuh? Buat apa butuh mujizat? Sudah ada mujizat. Toh nanti saudara minta sembuh, kapan-kapan yo mati pisan. Loh, kok bisa ya? Loh nek gitu kamu ojo beli rumah. Loh apa tuh kok mau kapan-kapan yo mati? Yo turu dek pinggir jalan keluyuran ya. Loh ya tidak bisa. Saya deket sama almarhum Malek ya. Selalu dia bilang apa? Pokoknya Pak Sam, sing ndak isa, Tuhan akan jadi no bisa. Selalu kata-kata itu. Saya diceritai masang atap nginden. Itu 35.000 saudara ya. Gedung ini muat. Itu masang atap. Ini ada di Amerika. Bagaimana seseorang korban. Ya kalau sekarang sekian puluh miliar gitu saudara ya. Itu loh disediakan oleh Tuhan. Oh percaya saya Om, percaya. Saya cocokkan sama Alkitab, cocok saudara ya. Makanya hari ini saudara dan saya, seperti Hizkia berkata, saya juga berkata kepada saudara. Kalau datang Sanherib, masalah hidup. Apa saja, saya mau katakan, hari ini saudara dan saya disertai oleh Tuhan Yesus. Ya tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo saudara hari ini. Kita hari ini dibantu oleh Tuhan Yesus. Kita hari ini lebih dari pemenang. Oh banyak lagunya ya. Disertai Tuhan ada lagunya. Ditolong Tuhan ya. Pertolonganmu
begitu ajaib. Iya, saudara jadi pemenang, lebih dari pemenang. Banyak lagu-lagunya ya. Saya ingat dulu ada encik-encik sebelah rumah, baru bertobat ya. Oh dulu lagu ini terkenal ya. Ya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Lagu apa itu ya? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tak rungokno. Lonceng ini kok nyanyi lain. Nyanyi encik apa? Tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Loh, kok iso tambal ban dalam? Loh cek keliru. Enggak, bener wis rungokno coba ya. Kok iso ya? Sampai sekarang saya masih ingat. Oh lebih parah lagi, sebelah saya doa buanter lagi. Yesus disanjung, Yesus disanjung. Loh, kok bisa ya? Yesus disanggul, Yesus disanggul. Loh, kok bisa disanggul? Ya, banyak ya. Dulu orang keliru lagu, soalnya gak ada LED. Dulu kan belajar lagu ditulis di papan tulis ya. Iya, tapi saudara hari ini ya, kita punya Yesus yang menyertai kita, yang membantu kita, yang jadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Wes kita jangan terpengaruh yang lain. Ngomong wes yang lain disertai tangan manusia, kita disertai Tuhan Yesus. Ya jangan pernah patah semangat, jangan mundur, jangan menyerah. Tapi harus kuat hatinya. Berarti apa? Tata. Iya jangan cengeng lah. Saya khotbah di Banyuwangi ketemu noni-noni. Wah tonggoku lu. Mangkel no, aku nek nyanyi mesti diganggu. Lah tonggomu orang Kristen ndak, orang dunia. Jadi nek nyanyi mesti ganggu terus. Ya, karena nek desa kan bukan tembok. Apa ini? Bilik. Ya. Nyanyi apa lu? Ya nyanyi lagu dulu terkenal ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Harusnya ya ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Tapi noni ini nyanyi sebelah yang ganggu terus ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sebelah nyaut ya. Mungkin lusa atau di lain. Saya tidak tahu kapan Kus Plus ngarang lagu rohani ya. Iya. Itu ya. Pas Piala Dunia sepak bola lebih pegel katanya saudara ya. Dia enak nyanyi banter-banter ya. Dunia gemar disaut sebelah. Sepak bola katanya. Ya. Tahu gila pokoknya bekel ya. Saudara hari ini enggak usah. Sekali Yesus selamanya. Iya. Sekali melayani Yesus selamanya. Jadi dilawan sendiri ya. Nah ada yang ngomong, enggak bisa. Pasti bisa. Enggak bisa. Pasti bisa. Enggak mungkin lah. Mungkin. Jadi nguatkan sendiri. Kalau saudara hatinya kuat. Sekarang percayai. Yesus menyertai kita. Yesus menolong kita, kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Percaya mujizat masih terjadi? Ayo kita bangkit berdiri ya. Ada saudara yang menghadapi masalah yang berat, mungkin sakit, masalah keluarga, mungkin saudara dan saya masalah di pekerjaan bisnis, di pendidikan, di pelayanan. Coba saudara bangkitkan iman saudara, bangkitkan hati saudara untuk bisa kuat, tatak. Makanya tadi katanya kuatkan tangan yang lemah. Kuatkan kaki yang goyah. Jangan takut, kuatkan. Saudara sudah lihat bagaimana kata-kata dari Hizkia. Sanherib sangat kuat. Tapi dia berkata, ayo jangan takut. Yang menyertai mereka tangan manusia. Kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Pastikan malam ini Yesus bersama kita. Mari saudara kuatkan. Percaya Yesus menyertai kita. Yesus menolong kita. Kita akan dijadikan lebih dari pemenang. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kami percaya Tuhan. Firman-Mu datang untuk menolong setiap kami. Kalau hari-hari ini kami menghadapi kelemahan. Karena tekanan hidup, masalah hidup yang begitu luar biasa menekan hidup kami. Sekarang Tuhan lewat firman-Mu, kami mau berkata bahwa hati kami akan dikuatkan. Hati kami akan kuat. Sebab kami punya Yesus yang menyertai. Yesus yang bisa menolong. Yesus yang akan jadikan kami lebih dari pemenang. Mari Tuhan sebentar kami masuk perjamuan kudus. Layakkan kami supaya kami berpesta rohani dengan Engkau. Dan Kau tinggal terus bersama kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin.